3033. Saya dari Prodi Deva Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media kontras. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu media kontras? Media kontras adalah bahan yang digunakan dalam radiologi untuk menampilkan struktur gambar suatu organ tubuh, baik anatomi maupun fisiologi, dalam pemeriksaan radiologi, di mana foto polos biasa organ tersebut kurang dapat dibedakan dengan jaringan sekitarnya karena mempunyai densitas yang relatif sama. Secara terperinci, fungsi dari media kontras antara lain untuk visualisasi saluran kemih, yaitu ginjal, vesika, dan saluran kemih. Yang kedua, visualisasi pembuluh darah, biasanya pada anggota gerak badan, otot, jantung, dan ginjal. Yang ketiga, visualisasi saluran empedu, yaitu kantong empedu dan saluran empedu. Yang keempat, yaitu visualisasi saluran cerna, yaitu lambung dan usus. Media kontras dibagi menjadi dua, yaitu media kontras positif dan media kontras negatif. Media kontras positif memberikan efek untuk meningkatkan daya atenuasi sinar X yang menyebabkan gambar yang dihasilkan menjadi opek atau putih pada citra radiografi. Sedangkan media kontras yang digunakan untuk menurunkan daya atenuasi sinar X memberikan efek gambaran lusen atau hitam dalam pencitraan radiografi. Bahan kontras positif contohnya adalah barium sulfat. Bahan kontras barium sulfat berbentuk bubuk putih yang tidak larut. Bubuk ini dicampur dengan air dan beberapa komponen tambahan lainnya untuk membuat bahan kontras. Bahan ini biasanya digunakan pada saluran pencernaan. Untuk pemberiannya biasanya bisa ditelan atau melalui enema. Adapun ciri-ciri dari bahan kontras barium sulfat yaitu contohnya adalah BaSO4O, garam tidak larut dalam air, menggunakan stabilizer mencegah suspensi terurai, ditambahkan zat perasa atau oral, dapat secara oral atau rektal atau enema. Untuk pengeluarannya biasanya melalui feses. Selanjutnya bahan kontras iodium. Bahan kontras iodium bisa terikat dengan senyawa organik dan senyawa ionik. Media kontras yang berbasis dengan bahan iodium dapat larut dalam air dan tidak berbahaya bagi tubuh. Bahan kontras iodium digolongkan menjadi dua, yaitu bahan kontras golongan larut dalam air dan bahan kontras yang tidak larut dalam air. Untuk bahan kontras iodium yang larut dalam air dibagi menjadi peridon dan asam alki sulfonik iodium. Sedangkan golongan yang tidak larut dalam air berupa minyak tumbuhan, yaitu poppy seed dan shapesheet. Biasanya digunakan pada aterografi, limfografi, visulografi, dan mielografi. Kekurangan dari bahan kontras iodium yang tidak larut dalam air adalah eliminasinya sangat lama di dalam tubuh. Yang kedua mengakibatkan peradangan meninges, dan yang ketiga mengakibatkan emboli pulmoner. Dalam penggunaan media kontras kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah osmolalitas, yaitu konsentrasi molekul yang secara aktif memberikan tekanan osmotik larutan sehingga memberikan kemampuan suatu pelarut air melewati suatu membran. Yang kedua, protein binding, yaitu daya ikat suatu bahan terhadap jaringan atau sel pada tubuh. Yang ketiga adalah lymphophilicity atau kelarutan bahan dalam larutan organik seperti lemak. Yang terakhir adalah lysphosity atau kekentalan, yaitu kekentalan bahan kontras yang kita gunakan saat digunakan untuk pemeriksaan radiologi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.